Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Nafis Mulki dengan NIM 21320110002. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara sejarah perkembangan diplomatik. Pendahuluan, diplomasi adalah seni dan praktik mengelola hubungan antar negara. Tujuannya yaitu menjaga perdamaian, mengelola konflik, dan membangun kemitraan strategis. Di video ini akan membahas sejarah tentang perkembangan diplomatik dari masa kuno hingga era modern. Diplomasi di zaman kuno. Diplomasi telah ada sejak manusia mulai membentuk komunitas besar dan berinteraksi satu sama lain. Diplomasi terbagi menjadi tiga bagian. Di yang pertama ada Mesopotamia dan Mesir kuno. Pada masa ini, diplomasi digunakan untuk menghindari perang, membangun aliansi, dan memastikan stabilitas wilayah. Contohnya adalah Perjanjian Kades antara Mesir dan Kerajaan Het sekitar tahun 1259 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai salah satu perjanjian perdamaian tertua di dunia. Yang kedua ada Yunani kuno. Diplomasi berkembang melalui hubungan antara negara-negara, kota, polis. Duta besar sementara Proxenus sering dikirim untuk mewakili kepentingan negara dalam menyelesaikan konflik atau membangun hubungan dagang. Yang ketiga ada Kekaisaran Romawi. Romawi menggunakan diplomasi untuk memperluas wilayahnya. Mereka mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih sistematis dengan menciptakan jaringan utus dengan menciptakan menggunakan diplomasi untuk memperluas wilayahnya. Mereka mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih sistematis dengan menciptakan jaringan utusan dan perjanjian bilateral dengan negara-negara taklukan. Yang kedua ada diplomasi di abad pertengahan. Selama abad pertengahan, diplomasi mulai mengambil bentuk yang lebih terorganisir, meskipun masih terbatas pada interaksi antara kerajaan dan gereja. Yang pertama ada gereja Katolik. Peran gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam diplomasi Eropa, terutama melalui paus yang sering bertindak sebagai mediator konflik antar negara. Yang kedua ada perjanjian dan aliansi. Perjanjian sering diikat melalui pernikahan antar bangsawan untuk memperkuat aliansi politik. Yang ketiga ada duta besar. Pada masa ini, duta besar mulai dikirim ke negara lain untuk mewakili kepentingan kerajaan mereka. Namun, peran ini sering bersifat sementara dan hanya berlaku untuk misi tertentu. Yang ketiga ada diplomasi modern. Diplomasi di era modern abad ke-18-19. Perkembangan diplomasi modern ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi serta pembentukan lembaga-lembaga internasional. Yang pertama ada Konvensi Wina. Setelah kekalahan Napoleon, kongres ini diselenggarakan untuk mengatur ulang peta politik Eropa dan menciptakan keseimbangan kekuasaan diplomasi kekuasaan. Diplomasi multilateral mulai berkembang pada tahap ini.
Yang kedua ada revolusi industri. Kemajuan teknologi mempercepat komunikasi antar negara, seperti melalui telegram. Ini membuat proses diplomasi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada diplomasi kolonial. Pada abad ke-19, banyak negara Eropa menggunakan diplomasi untuk memperluas kekuasaan kolonial mereka di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sebelumnya ada diplomasi di era Renaissance, abad ke-15 sampai 17. Era Renaissance menandai awal dari diplomasi modern yang dipengaruhi oleh perkembangan intelektual dan ekonomi. Italia sebagai pusat diplomasi. Negara-negara kota seperti Florence, Venesia, dan Milan menjadi pelopor dalam menciptakan sistem diplomasi permanen. Mereka mengirim duta besar tetap, yaitu resident ambassador, ke negara lain untuk menjaga hubungan jangka panjang. Yang kedua ada kelahiran diplomasi profesional. Diplomasi mulai dianggap sebagai profesi. Para diplomat dilatih dalam seni negosiasi, bahasa asing, dan protokol internasional. Selanjutnya ada Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan dianggap sebagai awal dari sistem negara bangsa modern. Perjanjian ini memperkenalkan prinsip kedaulatan negara yang menjadi dasar utama diplomasi internasional. Selanjutnya ada diplomasi digital atau diplomasi di era kontemporer, abad ke-20 sampai dengan sekarang. Era kontemporer menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi diplomasi, termasuk perang dunia, globalisasi, dan teknologi digital. Setelah Perang Dunia ke-1, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dibentuk pada tahun 1920 untuk mencegah perang di masa depan. Meskipun gagal, LBB menjadi dasar pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal sekarang yaitu PBB pada tahun 1945. Perang Dingin tahun 1947 sampai 1991. Diplomasi menjadi alat utama untuk mengelola ketegangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Contoh, detente pengurangan ketegangan melalui perjanjian seperti SALT, Strategic Arms Limitation Talks. Yang kedua yaitu diplomasi multilateral. Organisasi seperti PBB, NATO, dan WTO memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar negara. Yang ketiga, ada diplomasi ekonomi dan budaya. Selain politik, diplomasi mulai mencakup bidang ekonomi. Contoh, perjanjian perdagangan bebas dan budaya. Contohnya pertukaran seni dan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada di era teknologi media sosial menjadi alat penting dalam diplomasi. Para pemimpin dunia dan institusi menggunakan platform seperti X atau yang dulu dikenal dengan Twitter untuk menyampaikan kebijakan mereka kepada masyarakat global secara langsung. Tren masa depan diplomasi. Yang pertama ada diplomasi iklim. Isu perubahan iklim menjadi prioritas utama dalam hubungan internasional. Dengan banyak negara berpartisipasi dalam konferensi global seperti COP, Conference of Parties. Yang kedua ada diplomasi teknologi. Dengan berkembangnya kecerdasan buatan dan ruang angkasa,
Negara-negara akan lebih sering bernegosiasi tentang standar global di bidang ini. Yang ketiga, ada diplomasi non-tradisional. Organisasi non-pemerintah atau NGO dan individu berpengaruh kini memiliki peran dalam diplomasi global. Kesimpulannya, secara perkembangan diplomatik mencerminkan upaya manusia untuk menjaga perdamaian, memperkuat hubungan, dan menciptakan stabilitas dari zaman kuno hingga era digital. Diplomasi terus berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. Saat ini diplomasi tidak hanya berfokus pada politik, tetapi juga melibatkan ekonomi, budaya, dan teknologi untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Relevansi di diplomasi dalam menciptakan perdamaian dan kerjasama global itu cukup penting, karena dengan adanya diplomasi, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi dapat menjadi dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar negara. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.